Shalom, selamat malam Bapak Ibu, keluarga yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gedung gereja. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga dan keluarga yang akan ketempatan ibadah pada malam hari ini, yaitu keluarga Herianto, keluarga Fredrik Tandidatu, keluarga Nathaniel, dan keluarga Elia Junar. Bapak Ibu, keluarga yang sama dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, kita akan menyanyikan pujian Mars Gereja Toraja. Tuhan kita gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu, serta yang dia selamanya. Berkembanglah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga yang kekasih, bahwa pertolongan kita di dalam ibadah keluarga pada saat ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga yang ketepatan ibadah pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan dengarkan kesaksian dan pokok doa dari keluarga Herianto. Untuk keluarga Bapak Herianto, dipersilahkan untuk menyampaikan kesaksian dan pokok doanya. Ya, shalom. 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 Kedengar? Shalom. Shalom, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih pada malam hari ini kami dipercayakan kepada keluarga kami untuk menjadi keluarga yang untuk ibadah rumah tangga. Di sini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan sehingga kami dapat sehat bersama keluarga, bersama anak, dan kami juga bersyukur untuk saat ini kami sedang karantina dan kami puji Tuhan sudah baikan, dan kami minta dukungan doa semoga kami dapat pulih dan kami dapat berkumpul lagi bersama keluarga dan
untuk kehidupan kami sehari-hari juga, dalam pekerjaan dan dalam keseharian. Itu saja mungkin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesaksian dan pokok doa dari keluarga Herianto. Yang kedua, mari kita dengarkan kesaksian dan pokok doa dari keluarga. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur keluarga atas nama keluarga Bapak Predik Tandidatu, di mana kami semua boleh berada dalam keadaan sehat-sehat, dan kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan giliran untuk ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Adapun pokok doa dari kami sekeluarga, yaitu pertama, kami mengucap syukur kami semua berada dalam keadaan yang sehat, terutama anak kekasih kami Gunawan yang baru saja pulih dari COVID-19 dan saat ini sedang bertugas ke Samarinda. Yang kedua, kami bersyukur bahwa Bapak keluarga kurang lebih 3 tahun yang lalu pensiun, dan selama pensiun masih boleh diperpanjang kontraknya hingga pada tahun ini, dan kami berharap semoga tahun kedepannya masih dapat ditambah kontraknya. Itu harapan kami. Kemudian kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yaitu pekerjaan Bapak keluarga, pekerjaan Ibu keluarga, pekerjaan anak kami Karisma, pekerjaan anak kekasih kami John Lay Ambatoding, dan juga kami mohon dukungan doa buat anak kekasih kami Theo yang akan mengikuti ujian akhir sekolah pada bulan April, juga anak kekasih kami Rini yang akan mengikuti semester kenaikan kelas, dan anak kekasih kami Eunike yang sementara KKL di Bontang, yaitu di Kelurahan Talingan, dan rencana pada bulan ini akan mengikuti sidang untuk judul skripsi. Kami mohon dukungan doa untuk semua keluarga kami, semoga dimanapun mereka berada tetap dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Demikian pokok doa dari kami terima kasih. Salam, selamat malam. Ya, shalom. Berikutnya kesaksian dan pokok doa dari keluarga Nathaniel. Untuk keluarga dipersilahkan. Ya, salam, selamat malam. Kedengaran ya? Oke, kesaksian kami keluarga. Yang pertama kami bersyukur kami masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sampai saat ini, dan kami sekeluarga dalam keadaan sehat-sehat semua. Terus dalam pokok-pokok doa lagi kami menyampaikan tolong didukung dalam doa anak-anak kami, dalam anak Rian yang dalam mencari pekerjaan, terus anak kami Edwin yang dalam bangku kuliah di Palu, anak Kesia yang dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Juga kami mohon dukungan doa buat kedua orang tua, baik yang di Bontang maupun yang di Makassar dalam masa tuanya. Dan dukungan doa juga buat kami sebagai bapak keluarga dalam tugas pekerjaan, dan ibu rumah tangga juga dalam tugas dan pekerjaannya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian dari keluarga Nathaniel. Berikutnya kita akan dengarkan kesaksian dan pokok doa dari keluarga Bapak Elia Junar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk kita semua, jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah secara virtual, ibadah rumah tangga.
Ya, yang pertama kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami sekeluarga dan beberapa keluarga jemaat Tuhan yang telah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam ibadah malam hari ini. Ya, jadi kami mengucap syukur karena kami boleh mengambil bagian dari keluarga yang tertunjuk sebagai tuan rumah pada ibadah malam hari ini. Ya, adapun pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa pada malam hari ini dari kami sekeluarga, bahwa karena penyertaan Tuhanlah kami boleh seperti apa adanya pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh dalam keadaan sehat semuanya. Ya, saya, Glory, El, dan mamanya Glory mungkin masih ada di gereja situ karena kemungkinan kekurung hujan dia. Ya. Dan untuk pekerjaan kami sebagai orang tua, kiranya kami boleh mengangkat tugas pekerjaan yang dibebankan pada kami. Demikian juga dalam mendidik anak-anak, kami mohon didoakan agar kami mampu mendidik anak-anak dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Juga kami mohon dukung dalam doa pertumbuhan perkembangan anak-anak kami, Glory dan El, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka sehari-hari, kiranya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu. Juga selanjutnya bahwa kami mohon dukungan dalam doa bagi kami sekeluarga agar kami mampu diberikan kekuatan, diberikan kesungguhan sebagai mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saya, istri, mamanya Glory, dan Glory serta El, kiranya diberikan kekuatan untuk menjadi mengambil bagian dalam pelayanan di dalam jemaat. Dan untuk selanjutnya mungkin yang terakhir, dukungan doa kepada orang tua kami, Ibu ya yang ada di Mangkutana pada saat ini dalam masa tuanya dan agak kurang sehat, ya. Juga neneknya Glory atau Ibu yang ada di Palopo dalam masa tua mereka, hanya dalam perlindungan Tuhan juga. Juga seluruh rumpun keluarga yang ada di Mangkutana, di Palopo, di Makassar, di Toraja, di Bontang sini pun kiranya dalam perlindungan penyertaan Tuhan panjang waktu. Ya, mungkin itu saja pokok-pokok doa dari kami sekeluarga. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami sebagai yang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam ibadah pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, demikianlah kesaksian serta pokok doa yang telah kita dengarkan dari masing-masing keluarga. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 32. Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ayat yang bertabulasi keluar akan saya bacakan dan ayat yang bertabulasi ke dalam akan dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai 32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun memandang jijik, ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar.
satu kebaya di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Mereka akan memberitakan keadilannya. Amin firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, nama Yesus berkumandang. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Ku mengenyangkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus kau sumber rahmat, kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Bapak Herianto, keluarga Bapak Frederick Tandidatu, keluarga Bapak Nathaniel, dan keluarga Bapak Elia Junar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 3, ayat 13 sampai 18, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, kita persiapkan. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita persiapkan
Dan sebelum membacanya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita atas segala kasih karunia Tuhan, kami boleh bersyukur di malam hari ini bahwa Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali duduk sehat sepikir dalam persekutuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kembali kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita melalui persekutuan kita pada saat ini. Dan yang disebut berbahagia ialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang boleh hadir di rumah Tuhan pada malam hari ini, maupun keempat keluarga yang menjadi tuan rumah, bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang boleh hadir pada malam hari ini. Milikilah hikmat Tuhan. Milikilah hikmat Tuhan, bukan milikilah hikmat dunia. Berarti ketika kita berbicara tentang hikmat Tuhan dan hikmat dunia, pastilah berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebuah cerita atau ada sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi ini akan membawa kita untuk merenungkan lebih jauh firman Tuhan pada saat ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Seekor kodok hidup di tepi sebuah kolam. Setiap hari ia berkeliling ke sana kemari menangkap serangga untuk menjadi makanannya. Terkadang ia bisa makan kenyang karena berhasil menangkap banyak serangga. Tetapi kadang pula ia harus tidur dengan perut keroncongan karena seharian tak ada serangga yang lewat. Ia sering memperhatikan ikan-ikan di dalam kolam. Ia iri pada mereka. Mereka setiap hari terlihat selalu riang. Kerja mereka hanya berenang-renang dan bermalas-malasan. Mereka tidak perlu repot-repot mencari makanan karena pemilik kolam pasti memberi makan setiap pagi dan petang. Si kodok ingin hidup seperti itu. Suatu siang, pemilik kolam datang bukan untuk memberi makan, tetapi membawa jaring untuk menangkap ikan. Lalu sang pemilik ini berkata, "Malam ini kita akan pesta ikan panggang," katanya. Mendengar hal itu, si kodok tersadar. Ia menyadari betapa beruntung ia karena dirinya seekor kodok.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah sebuah cerita. Cerita yang terlahir dari sebuah pemaknaan akan bentuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Lalu pertanyaannya, apa korelasi atau apa benang merah firman Tuhan dengan cerita kodok dan ikan tadi dan sang pemilik ikan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mempelajari surat Yakobus ini, secara khusus bacaan kita, Yakobus menghantar kita untuk lebih jauh melihat bahwa ada perbedaan antara hikmat yang berasal dari Allah dengan hikmat yang berasal dari manusia. Saya sering mengatakan seperti ini. Tidak selamanya orang pintar itu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat pasti pintar. Jadi sekali lagi, tidak selamanya orang pintar atau orang pandai itu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat pasti pandai dan pintar. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Dia kan orang cerdas Pak Pendeta, pasti berhikmat. Belum tentu. Kenapa? Karena ketika orang yang cerdas, orang yang pintar, lalu tidak mempunyai fondasi dasar iman yang kuat, maka yang sering dilakukan adalah mengandalkan kepintaran dan kecerdasannya. Dan acap kali dia mengatakan, oh saya ini orang berhikmat dari sisi Anda. Tetapi dari segi firman Tuhan, belum tentu. Makanya saya kaget dan heran terkadang, orang yang sudah berlimpah materi, orang yang sudah memiliki jabatan, orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, kok korupsi. Dan yang paling parah lagi adalah, dia sudah korupsi, tampil di depan kamera, tersenyum dan melambaikan tangan. Ini seorang koruptor. Kasar kalau kemudian kita mengatakan bahwa koruptor itu sebenarnya adalah pencuri. Tapi dengan bangganya di depan kamera tersenyum dan melambaikan tangan. Kenapa bisa terjadi dan terlakukan seperti itu? Sekali lagi berbicara tentang hikmat. Yakobus mau mengajak kita, menghantar kita lebih jauh bahwa ternyata ada perbedaan antara hikmat yang bersumber dan berasal dari Allah dan hikmat dari manusia. Pertanyaannya, perbedaannya di mana? Sangat jelas dalam bacaan kita bahwa orang yang memiliki hikmat yang berasal dari dunia akan pertama memiliki iri hati, mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran. Iri hati, mementingkan diri sendiri, atau biasa kita sebut sebagai orang egois, memegahkan diri, mencari kebanggaan terhadap apa yang dia lakukan, dan berdusta. Ini adalah sebuah pernyataan melalui firman Tuhan, bahwa ketika ada orang memiliki rasa iri hati, rasa cemburu terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang, egois, dan selalu berdusta, maka mutlaklah orang itu tidak memiliki hikmat dari Tuhan, tetapi bersumber dari hikmat duniawi. Si kodok awalnya ini memiliki rasa iri hati. Wah, betapa senangnya ikan-ikan ini. Mereka berenang ke sana kemari. Mereka tinggal menunggu jam makan. Sang pemilik memberikan makan. Tetapi si kodok ini tidak sadar bahwa ikan itu dipelihara untuk disantap, menjadi konsumsi sang pemilik. Awalnya si kodok memikirkan sama seperti dengan orang yang memiliki hikmat dari dunia ini. Tetapi kemudian dia sadar terhadap sebuah realita, bahwa apa yang dia pikirkan tidak selamanya itu yang menjadi kenyataan. Pada akhirnya di tengah-tengah rasa iri hatinya, di tengah-tengah rasa cemburunya terhadap ikan itu, dia kemudian mendengar, wah, sang pemilik ikan akan berpesta malam ini dengan membakar ikan.
Si kodok sadar, oh ternyata memang apa yang aku pikirkan tidak selamanya itu yang terjadi. Lebih jauh Yakobus mau mengajak kepada kita. Oh kalau misalnya dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan iman kita diperhadapkan pada hal seperti ini, maka firman Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa janganlah miliki iman yang berasal dari dunia ini. Karena ketika kita memiliki hikmat yang berasal dari dunia ini, maka itulah yang terkadang membuat kita merasa iri, cemburu, dengki, dan berdusta. Bahkan ujung-ujungnya membuat kita munafik. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi, karena itu Yakobus mengatakan janganlah engkau memiliki hikmat duniawi. Tetapi Yakobus kemudian mengatakan milikilah hikmat yang bersumber dari Allah atau yang dari atas menurut bacaan kita. Apakah itu? Orang yang memiliki hikmat Tuhan akan membuat orang itu menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kan berbeda kan? Hikmat yang berasal dari dunia dan hikmat yang berasal dari Allah. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa yang Yakobus mau katakan melalui bacaan kita pada saat ini? Apa yang Yakobus mau katakan kepada keluarga Bapak Herianto, keluarga Bapak Frederick Tandidatu, keluarga Bapak Nathaniel, dan keluarga Elia Junar? Yang Tuhan mau katakan melalui kita yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini, pertama, firman Tuhan mau membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita, bahwa memang ternyata berbeda hidup dan pola hidup orang-orang yang memiliki hikmat yang bersumber dari Allah dengan hikmat yang bersumber dari dunia ini. Saya sudah katakan tadi bahwa tidak selamanya orang yang pandai dan cerdas itu memiliki hikmat Tuhan. Biasanya mereka justru memiliki hikmat duniawi. Karena apa? Mereka dengan intelektualitasnya, kecerdasannya, jabatannya, dan sebagainya merindukan pengakuan dari sesamanya. Tetapi orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan akan membuat orang-orang itu selalu rendah hati. Saya selalu mengatakan seperti ini, betapa indahnya hidup ini ketika semua orang bisa bertegur sapa dengan baik, menebarkan senyum, mensyukuri apa yang ada pada diri mereka. Itu yang pertama. Jadi melalui firman Tuhan lewat Yakobus mau mengatakan pertama, berbahagialah orang-orang yang memiliki hikmat daripada Allah. Karena seperti tadi yang dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki hikmat daripada Allah akan menjadi peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah roh. Kemudian yang kedua, saya kira kita tidak ada yang tidak merindukan kebahagiaan. Kan seperti itu. Saya merindukan kebahagiaan. Keluarga Herianto, keluarga Frederick Tandidatu, keluarga Nathaniel, keluarga Elia Junar pasti merindukan kebahagiaan. Begitupun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi kebahagiaan sekali lagi tidak selalu tercipta dari apa yang kita pikirkan. Tetapi kebahagiaan itu selalu muncul, selalu hadir dan kita rasakan ketika kita mampu menikmati apa yang ada pada diri kita, lalu kita mengucap syukur atasnya. Kita tidak akan pernah memiliki kebahagiaan ketika kita tidak mampu bersyukur atas apa pada diri kita. Syukuri apa yang ada pada diri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, Pak Pendeta, masa orang itu penuh dengan talenta, sedangkan saya ini kayaknya tidak ada talenta. Semua orang mempunyai talenta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hanya terkadang Tuhan memberikan 1 talenta kepada seseorang, 2 talenta, dan 5 talenta. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang diberikan oleh Tuhan lebih dari 1 talenta? Sedangkan saya hanya 1. Karena rancangan Tuhan pada diri masing-masing kita itu berbeda. Mungkin 5 talenta itu diberikan Tuhan kepada
katakanlah saudari Fitri, karena Tuhan memakai dia untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Jadi bukan berarti bahwa ketika Tuhan memberikan kepadaku satu talenta, lalu Tuhan tidak mau mengembangkan diriku dengan apa yang ada. Itu tidak. Tuhan juga mengharapkan dan merindukan talenta yang Tuhan berikan itu kita kembangkan. Dan bagaimana cara mengembangkannya? Pertama, syukuri bahwa di dalam dan melalui talenta itu Tuhan memberikan dan mau saya menjadi saluran berkat. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mempunyai talenta untuk bisa menjadi singer selalu kita tidak mau, ingat Tuhan akan menuntut. Kan sangat jelas di mana kemudian Tuhan menuntut orang-orang yang diberikan talenta itu. Kan yang menerima satu talenta lalu pergi menyembunyikan talenta itu, lalu Tuhan menuntut. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana kemudian supaya pertumbuhan jemaat kita ini bisa baik? Mari kita gabungkan, kita elaborasi talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita dalam persekutuan supaya jemaat kita bertumbuh dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira semua orang akan rindu ketika kemudian kita menghasilkan buah-buah yang baik. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu ini. Mana yang paling ibu-ibu suka? Mangga yang manis atau mangga yang kecut? Kenapa harus yang manis? Enak. Apalagi? Harum. Kalau kemudian buah mangga itu masih ada di atas pohonnya, mangga yang manis dan mangga yang kecut, kira-kira apa yang sering kita lakukan kepada buah mangga yang manis itu? Selain dibungkus apa? Orang sering melemparnya karena menginginkannya. Lalu apakah kemudian buah mangga itu berusaha untuk menghindar? Tidak. Ketika dia kena lemparan, dia tetap pada posisinya. Tetapi kalau misalnya mangga yang kecut, biar warnanya indah, merah merona, tapi kalau kita tahu bahwa mangga itu kecut, kita tidak minat. Artinya apa? Kalau kemudian kita mau bawa dalam kehidupan kita, ketika kita manis dalam perbuatannya, bukan manis karena wajah kita. Kalau kita manis dalam perbuatan kita melakukan kebaikan, memang terkadang selalu ada orang yang merasa iri dan cemburu kepada kita. Tetapi apakah kemudian saya menghindar? Apakah kemudian saya tersakiti? Jangan. Tetapi filosofi mangga, ketika dia diinginkan, walaupun dia dilempar, dia selalu memberi diri. Artinya apa? Yang dirindukan oleh sesama kita terhadap diri kita adalah sesuatu yang sebenarnya harus baik dan selalu baik. Dan kalau kemudian ada orang yang merasa cemburu dan iri terhadap kita, terhadap kebaikan kita, terhadap iman kita, jangan goyah, tetapi tetaplah mewujudkan itu. Banyak orang yang tidak menginginkan mangga kecut. Kecut. Artinya apa? Kalau kita kemudian mau bawa dalam aspek kehidupan kita, banyak orang yang tidak menginginkan orang yang melakukan kejahatan. Ketika orang yang melakukan kejahatan hidup, maka jujur kita mau mengakui akan sedikit orang yang akan bersama dengan dia. Tetapi orang yang baik pasti dan tentu akan memiliki banyak teman. Artinya apa? Orang yang memiliki hikmat daripada Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pasti akan disukai oleh orang. Pasti selalu dirindukan oleh orang. Apa yang dirindukannya? Tawanya, senyumnya, kebaikannya. Dan saya kira hal ini yang harus menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan kita sekarang. Bahwa di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kehidupan, kita selalu diperhadapkan pada realita yang terkadang bisa membuat kita pertama hidup dalam rasa iri, rasa cemburu. Sekali lagi saya mau katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, hilangkan rasa iri dan cemburu pada diri kita terhadap sesama kita.
Karena ketika kita memiliki rasa iri dan cemburu, kita tidak akan pernah menikmati yang namanya kebahagiaan hidup. Karena yang selalu ada dalam hati kita dan pikiran kita, cemburu, iri. Sehingga habislah waktu kita hanya pada hal tersebut. Kata kuncinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari terus merindukan dan memiliki hikmat daripada Tuhan. Sebab dengan memiliki hikmat daripada Tuhan, akan memampukan kita memiliki buah-buah yang baik. Dan dari buah-buah itu, dari perbuatan, tutur kata, dan sikap kita, akan menghasilkan damai sejahtera untuk semua. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menikmati setiap berkat Tuhan dalam sebuah syukur. Kata kunci adalah syukuri apapun keadaanmu. Sebab dalam keadaan itu Tuhan mempunyai rancangan yang terindah. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Mazmur 106 ayatnya yang pertama berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian segala benua dan langit. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberikan ampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersehati di dalam doa. Pokok-pokok doa telah disampaikan oleh 4 keluarga. Keluarga Bapak Herianto, keluarga Bapak Frederick Tandidatu, keluarga Bapak Nathaniel, dan keluarga Bapak Elia Junar. Masih adakah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ya, dari Mak Kembar.
Yulianto ya. Di KNE. Yulianto ya. KNE. Ibu. Mama siapa? Mama Wanda ya? Pasca. Dimas. Ulang tahun yang ke kapan? Hari ini. Ini 7 Oktober, Pak. Sama Ibu Margareta. Suaranya tuh Andi Om tuh. Oke, masih ada dari Bapak Ibu? Tambahan Pak Pendeta. Mama Destra masuk UGD. Tambahan dari siapa? Mama Osora ya? Ya, rencana besok Denny mau tes. Oh iya, kebetulan ada neneknya Osora sini, sudah menyampaikan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya? Pak Eliadi. Pak Eliadi. Oh, Pak Eliadi. Suaranya ini. Coba lihat. Pak, Aku matikan Pak Eliadi. suara. Di Samarinda ya, masih sakit ya? Siapa lagi tadi? Oh ya, kaki Axel. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa pokok doa tambahan kita semua akan serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam hari ini melalui ibadah keluarga kami boleh bersyukur. Bahwa kembali Tuhan mengajar kepada kami melalui firman Tuhan. Bahwa hikmat yang daripada Tuhan akan memampukan kami menjadi seorang yang peramah, peduli, penuh cinta kasih, memiliki kerendahan hati, dan menghasilkan buah-buah roh. Tetapi orang yang memiliki hikmat duniawi, di dalam hati dan dirinya akan timbul iri hati, dengki, cemburu, kejahatan, dan juga munafik. Karena itu Tuhan, ajar kami melalui hikmat-Mu, sehingga kami selalu merindukan dan memiliki hikmat daripada Tuhan. Bagaimanakah kami dapat memiliki hikmat Tuhan? Yang harus kami lakukan adalah setia dan bertekun membaca firman Tuhan. Memberi diri untuk dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, melalui ibadah keluarga pada saat ini, kami juga boleh bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Berdoa untuk keluarga Bapak Herianto, yang dalam sepanjang kehidupannya Tuhan menyatakan berkat dalam berbagai hal. Dan pada malam hari ini kami datang mendoakan Bapak Herianto dalam tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan tetap menopang dengan kesehatan dan kekuatan, memberkati dalam usaha dan pekerjaannya. Berdoa untuk istri dan anak kekasih, Mama Osora dan Osora, yang saat ini masih menjalani karantina karena kelemahan tubuh.
Sungguh tidak kami inginkan ya Tuhan. Tetapi jikalau itu harus dialami dan dijalani oleh Mama Ozora dan anak kekasih Ozora, kami pun meyakinkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena itu berkati karantina yang dijalani saat ini. Berkenanlah memberkati tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan minuman, serta perawatan. Sehingga dari dalamnya Mama Ozora dan anak kekasih Ozora akan kembali pulih dan sembuh. Berdoa untuk segala harapan dan kerinduan mereka dalam rumah tangga. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Biarlah harapan dan kerinduan mereka boleh terjalani dan boleh terwujud dalam rancangan Tuhan sendiri. Memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan, Mama Ozora dan anak kekasih Ozora akan kembali sembuh, dan kesembuhan itu membuat Bapak Ozora, Mama Ozora, dan anak kekasih Ozora akan kembali berkumpul, melanjutkan kehidupan mereka sebagai keluarga, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Apapun kerinduan mereka untuk kehidupan yang lebih baik, mari Tuhan bukakan jalan dan Tuhan memberkati. Berdoa untuk keluarga Bapak Frederick Tandidatu. Mereka juga boleh bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Atas segala kesehatan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan. Karena Tuhan menyempurnakan syukur mereka. Berdoa dan bersyukur bahwa anak kekasih kami, saudara kekasih kami Gunawan, beberapa waktu yang lalu juga mengalami kelemahan tubuh. Tetapi boleh bersyukur bahwa Tuhan telah menyatakan kesembuhan dan membuat dia kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Karena itu berkatilah Tuhan, sehingga saudara kekasih kami akan terus berkarya. Tuhan memberkati dalam masa muda dan Tuhan melawat siang dan malam. Berdoa untuk Bapak rumah tangga yang Tuhan perkenankan berkarya selama beberapa tahun. Tuhan telah menyatakan kasih melalui masa purna bakti dan melakukan berbagai kegiatan. Tuhan memberkati bahkan ibu rumah tangga dalam pekerjaan dan tugas pelayanannya. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, sehingga kedua orang tua kekasih boleh terus melanjutkan kehidupannya dengan penuh sukacita bersama dengan anak-anak. Berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan telah nyatakan bagi anak-anak mereka. Karena Tuhan menolong, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih kami Theo yang akan mengikuti ujian akhir. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, mengerniakan hikmat. Sehingga dia akan mengikuti ujian akhir pada hari yang Tuhan tentukan. Dan perkenankanlah dia boleh menyelesaikan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Berdoa untuk anak kekasih kami Prini dalam studi, dalam segala tugas tanggung jawab dan juga dalam pelayanan. Berdoa untuk anak kekasih kami Nike yang mengikuti KKL di Bontang. Tuhan pun menolong, Tuhan mengasihi, sehingga anak kekasih kami ini boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dari keluarga Bapak Frederick Tandidatu dalam masa muda, dalam pencarian identitas, dalam meraih masa depan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan sehingga tiba harinya apa yang dirindukan oleh anak-anak kekasih kami boleh terwujud. Berdoa untuk orang tua dan keluarga di mana saja mereka berada. Tuhan peliharakan kehidupan mereka dan Tuhan berkati dalam rumah tangga dan juga dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Berdoa untuk keluarga Bapak Nathaniel. Mereka juga bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, kesehatan, dan berbagai hal yang mereka nikmati. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur mereka. Berdoa untuk anak kekasih kami Rian yang berjuang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menunjukkan jalan. Sehingga anak kekasih kami Rian akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan tiba harinya dia akan mendapatkan pekerjaan. Berdoa untuk anak kekasih kami Edwin dalam studi. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, sehingga saudara kekasih kami Edwin juga boleh menyelesaikan studinya kelak tepat pada waktunya. Berdoa untuk Kesia dalam pertumbuhan dan juga dalam studi, Tuhan menolong, Tuhan mengasihi dan memberkati, menganugerahkan kesehatan, sehingga anak-anak kekasih kami kelak juga boleh meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk Bapak Nathaniel dan istri,
dalam tugas pelayanan dan pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, membukakan jalan, melayakkan mereka untuk mengangkat tugas pelayanan dan pekerjaan dengan baik. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Harapan dan kerinduan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa untuk keluarga Bapak Elia Junar. Mereka bersyukur atas kesehatan dan berbagai macam berkat yang Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur mereka. Berdoa kiranya Tuhan memberkati Pak Elia Junar dan istri dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua dan pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan hikmat sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berdoa untuk Glory L dalam pertumbuhan dan juga dalam studi dan juga dalam pelayanan. Tuhan mengasihi anak-anak kekasih kami sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, dalam hikmat, dan kami mohon Tuhan mengantar kelak mereka boleh meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk orang tua yang ada di Mangkutana yang sampai hari ini kurang sehat. Memohon Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tabib yang agung, jamalah tubuh mereka, sembuhkanlah ya Tuhan, sehingga orang tua yang ada di Mangkutana akan kembali pulih dan sembuh. Berdoa untuk orang tua yang ada di Palopo, sanak saudara di berbagai tempat, dalam masa tua, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Tuhan memberkati. Ya Allah yang berada dalam kerajaan surga, 4 keluarga jemaat Tuhan ini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati seluruh aras kehidupan mereka. Dalam syafaat pada saat ini juga Tuhan kami datang berdoa untuk anak kekasih kami Yulianto, yang jikalau Tuhan berkenan besok akan mengikuti tes di KNE. Tuhan anugerahkanlah kesehatan, kekuatan, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan memberkati. Sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduannya dan orang tua dan jemaat Tuhan, Tuhan melayakkan dan Tuhan akan memperkenankan. Sehingga apapun yang dia rindukan, perjuangkan boleh terwujud dalam rancangan Tuhan sendiri. Bersukacita dan bersyukur bersama dengan Ibu Margareta Tonapa dan juga Dimas yang boleh berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi sehingga anak kekasih kami Dimas yang boleh berulang tahun yang ke-17 dan juga Ibu Margareta Tonapa boleh mensyukuri, boleh menikmati pertambahan usia ini sebagai karunia Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus akan melanjutkan pemeliharaan kepada mereka. Berdoa untuk Mama Destra yang saat ini masuk dan dirawat di UGD dan juga Pak Elia Bit dan kakek Axel. Ketiga orang kekasih kami ini merindukan kesembuhan. Karena itu jamalah ya Tuhan tubuh mereka, sembuhkanlah mereka sehingga mereka akan kembali pulih dan sembuh. Tuhan, hamba-Mu juga datang mendoakan liturgos, pemain musik, tim multimedia, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Berkati kami dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam seluruh kehidupan kami, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tetap melingkupi. Berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati, sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan. Dan yang masih ada pada kami mohon Tuhan memberkati. Ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Allah. Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Janji yang Manis.
janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, ku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Keluarga Bapak Herianto, Bapak keluarga Frederick Tandidatu, keluarga Bapak Nathaniel dan keluarga Bapak Elia Junar, ibu-ibu, bapak-ibu dan saudara-saudara, pergilah lanjutkanlah kehidupanmu. Miliki hati yang penuh dengan kemurahan, cinta kasih, sehingga mengajar kita untuk terus berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian, sebagai nyanyian penutup kita pada ibadah malam hari ini, mari kita angkat pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Silahkan duduk, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, untuk keluarga yang ketempatan ibadah pada malam hari ini, mungkin ada yang masih ingin disampaikan, kami persilahkan. Bapak, Ibu, keluarga yang ketempatan ibadah pada malam hari ini, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Iya. Boleh, Kang?
Ya, kami dari saya sebagai kepala keluarga di keluarga Elia Junar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pelayanan yang telah diberikan pada kami pada malam hari ini oleh Bapak Pendeta Henry MTH dengan pelayanan firman-Nya, juga kepada Ibu Diaken siapa ya nama Mama Danun kan? Udah apa? Ya, terima kasih atas pelayanan sebagai liturgos pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menguatkan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di masa-masa yang akan datang, mungkin juga dalam pekerjaan dan dalam rumah tangganya. Demikian juga terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga. Kiranya kita selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Ada lagi? Shalom, selamat malam. Kami dari shalom, keluarga. Ibu. Ya, shalom. Ya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas pelayanan pada malam hari ini, secara khusus pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Rafi MTH, mohon maaf. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama malam hari ini tetap bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita, kita boleh nyatakan bersama-sama. Yang kedua, kami mengucap syukur di mana kita semua boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, meskipun kami ada 4 keluarga yang ditunjuk sebagai tuan rumah, namun keseluruhan jemaat dapat mengikutinya, dan biarlah Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Kami juga mengucap syukur atas pelayanan dari Ibu yang sudah memimpin kita dalam liturgus malam hari ini, bahkan semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu tim multimedia, operator, dan semua yang telah mengambil bagian, baik musik. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Kami mohon maaf lahir batin, tidak dapat menyiapkan apa-apa malam hari ini, hanya doa saja, semoga Tuhan tetap melimpahkan berkat-Nya, khususnya kesehatan yang prima untuk kita, jauh dari virus corona. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, shalom. Ada lagi? Bapak Ibu keluarga yang ketepatan ibadah malam hari ini? Jika tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran keluarga yang telah mengikuti ibadah via Zoom, dan juga ibu-ibu yang telah mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini dari dalam gedung gereja. Terima kasih, shalom dan selamat malam. Diingatkan bahwa besok kerja bakti. Kerja bakti masih yang le. Usaha. Berkenan. Oke, shalom untuk semua. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat. Mabajitos kadu kata Pak Pendeta.